Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan potensi wisata Kepulauan Seribu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggali potensi anak-anak yang tinggal di Kepulauan Seribu untuk bisa menghadapi wisata internasional. Dan informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Satria Eko dari Pulau Untung, Jawa. Ya Erik, revolusi mental harus ditanamkan sejak dini dan ini salah satu yang menjadi sasaran adalah anak-anak di Kepulauan Seribu. Khususnya apa yang sudah dilakukan untuk melakukan revolusi mental kepada anak-anak di Pulau Untung, Jawa. Silakan Erik. Ya, Cakri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Ada sekitar 17 pulau maksud kami yang saat ini sedang dalam proses tahap pembangunan guna menuju wisata internasional. Dan untuk menuju wisata internasional tersebut sejumlah kegiatan dan edukasi terhadap anak-anak di Kepulauan Seribu terus dilakukan dalam gerakan revolusi mental. Dan revolusi mental ini sendiri memberikan sebuah edukasi di ruang publik terpadu ramah anak di Amitardam di Pulau Untung, Jawa di Kepulauan Seribu ini. Dan seperti apa gerakan revolusi mental yang diberikan kepada anak-anak di Kepulauan Seribu? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu, Ibu Tiur Maida. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Eri. Ibu, bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih gerakan revolusi mental yang diberikan kepada anak-anak di Kepulauan Seribu ini? Ya, gerakan revolusi mental itu salah satu contoh yang sebenarnya kalau kita melihat ya adanya karena kita ini bertempat sekarang ini ada di ruang publik ramah anak di mana tadi menurut pengamatan kami itu baru yang pertama Kak Seto hadir di DKI Jakarta. Ini adalah merupakan pola pikir dari pimpinan DKI Jakarta Pak Gubernur dengan Ibu mengadakan sebagaimana tempat untuk ruang terpadu ini. Jadi tadi sudah kita lihat bersama revolusi mental yang untuk terobosannya di Pulau Untung Jawa ini, tadi kita sudah menyaring kira-kira anak itu mau kemana. Jadi ternyata kita lihat tadi ada yang mau jadi dokter ya, udah mau jadi astronot, ada yang mau polisi. Nah di sisi lain saya sebagai kantor lingkungan hidup itu dari segi kelestarian alam. Karena alamnya itu yang akan kita jual dalam arti keindahan untuk snorkeling, diving dan sebagainya. Tadi saya menggarisbawahi bahwa Untung Jawa ini karena berada di posisinya pesisir Jakarta ini terkena 17 pulau tadi yang direklamasi untuk pembangunan. Jadi saya perlu garis bawahi bahwa apa yang terjadi sekarang itu 17 pulau yang direklamasi itu tidak semerta itu langsung pada saat ini diadakan, tetapi itu sudah jauh-jauh puluhan tahun yang lalu itu merupakan desainnya, grand desainnya pemerintah pusat zaman dulu ya mungkin zamannya Pak Harto ya, ini sudah ada. Jadi pemerintahan sekarang ini tidak untuk mengimplementasikan untuk pembangunan itu. Nah, dampak dari pembangunan itu tentu kan akan mercusuar di sana, akan berdampak terhadap masyarakat di Pulau Seribu itu sendiri. Contohnya tadi, ya mereka juga harus siap menampung. Ya kan, menampung mereka kalau bosan di 17 pulau yang cakep banget seperti di Dubai dan di mana itu mereka akan mampir ke Untung Jawa. Okay. Nah siap nggak anak-anak supaya siap bahasa Inggrisnya seperti itu ya mungkin supaya siap lah untuk menjaga pulaunya. Ya baik terima kasih Ibu. Ya Cakri gerakan revolusi mental terhadap anak-anak di Kepulauan Seribu terus diberikan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Cakri. Ya Erik, kalau kita lihat pengembangan revolusi mental untuk potensi SDM masyarakat yang ada di sana. Lalu bagaimana dengan potensi wisata dan juga ini akan berkembang menjadi potensi ekonomi masyarakat. Bagaimana kesiapan Kepulauan Seribu untuk menghadapi atau untuk menjadi objek wisata internasional, Erik? Ya Cakri, Gubernur agar Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata internasional dan sejumlah persiapan pun terus dilakukan untuk menuju Kepulauan Seribu sebagai wisata internasional. Dan seperti apa persiapan yang tengah dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Seribu, saya sudah bersama Sekretaris Kabupaten dari Kepulauan Seribu, Bapak Ismer Harahap. Selamat siang Pak Ismer. Selamat siang. Selamat siang.
Pak Ismer, kesiapan dari Kabupaten Kepulauan Seribu dalam menghadapi Kepulauan Seribu sebagai wisata internasional seperti apa sih Pak? Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu ini terdiri dari 110 pulau. 110 pulau itu lautnya, airnya bersih, lingkungannya. Jadi wajar barangkali gubernur sudah harus mencanangkan, sudah kita canangkan, kita sepakati bahwa pulau. Terus kenapa saya bilang itu tadi, lautnya bersih, pulaunya banyak, nggak usah orang jauh-jauh ke Bali. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Tentu banyak hal yang kita persiapkan. Pak Gubernur sudah mencanangkan bahwa nanti tahun depan bertahap akan ada transportasi yang mobile. Jadi tidak lagi sekarang kalau transportasi hanya datang pagi, pulang sore. Nanti anytime aja bisa kapal transportasi. Yang kedua air bersih. Air bersih juga mudah-mudahan di tahun 2016, paling lambat 2017, semua pulau itu sudah, semua pulau penduduk sudah ada air bersihnya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot masyarakat itu ngambil air dari pulau, dari darat. Yang kedua listrik. Listrik ini juga kalau umumnya untuk penduduk sudah oke, tapi barangkali resort-resort itu mereka masih pakai genset sekarang. Artinya kosnya masih mahal mereka ke sana. Tapi kalau sudah nanti masuk listrik, mungkin kosnya bisa ditekan. Bayangkan kalau dia 1 minggu 1 ton solar. Kan tentu dipungut dari wisatawannya dong. Tapi kalau listriknya sudah masuk, berarti kosnya akan kurang. Terus bagaimana dengan masyarakatnya? Tadi Bu Tiur sudah menyampaikan dari KLH, masyarakat kita ajak. Pemberdayaan masyarakat yang kita dorong untuk menjaga lingkungan. Potensi kita hanya potensinya ada di laut. Laut itu segala isinya mesti kita jaga. Pemberdayaan masyarakatnya bukannya anak kecil, semua masyarakat kita berdayakan untuk menjaga laut. Untuk sekolah-sekolah sendiri Pak, bagi anak-anak di Kepulauan Seribu sudah sejauh mana Pak? Sekolah kita hampir semua di pulau berpenduduk sudah ada sekolah SD, SMP. SMA itu ada 20 yang sudah ada SMA. Itu SMA di Pulau Pramuka sama Pulau Tidung. Nah, SMA di Pulau Pramuka Tidung itu bagi mereka yang sekolah dari Untawi Pramuka, kita kasih transportasi dan asramanya gratis. Nanti ke depan Dishub akan memperbanyak lagi transportasi untuk anak sekolah. Oke, terima kasih Pak Ismer. Selamat siang. Ya Cakri, sejumlah persiapan terus dilakukan seperti transportasi yang mobile, air, listrik guna untuk menuju Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata internasional. Cakri. Ya, mungkin satu lagi bisa ditambahkan koneksi komunikasi yang baik dan stabil, Erik. Baik, terima kasih Erik untuk laporan Anda langsung dari Pulau Seribu dan juga juru kamera Satria Eko dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta.